go. Let's do this. Come on. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul As Good As Dead. Bercerita tentang mantan polisi khusus yang diburu oleh para mafia kejam. Oke, karena film ini sangat seru, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita dibawa ke perbatasan Meksiko, yang mana di sini kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brian. Diberitahu kalau Brian ini merupakan pekerja konstruksi dan ia tinggal di sebuah rumah terpencil yang ada di sana. Setiap pagi Brian selalu menyempatkan untuk melatih fisiknya, bahkan ia juga selalu mengasah ilmu bela diri yang selama ini ia kuasai. Namun setiap Brian sedang berlatih, secara diam-diam ada seorang remaja bernama Oscar yang mengikuti gerakan Brian. Ternyata hal itu hampir setiap hari Oscar lakukan sebelum ia berangkat ke sekolah. Setelah selesai latihan, Oscar segera bergegas pergi ke sekolah karena sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai. Sesampainya di sana, ternyata Oscar adalah seorang murid kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan lulus. Singkat waktu sepulangnya dari sekolah, ternyata Oscar sudah ditunggu oleh sekelompok gangster yang diberi nama L-17 dan salah satu petingginya bernama Chucrao. Oscar yang bosan karena selalu dipalak oleh Chucrao, ia pun memutuskan untuk menghindar. Beruntung Oscar berhasil bersembunyi yang membuat Chucrao dan anak buahnya kehilangan jejak Oscar. Di waktu yang sama, kebetulan sekali Brian sedang makan di warteg dan ia sempat melihat Oscar yang sedang bersembunyi dari kejaran gangster L-17. Namun Brian tidak melakukan apa-apa karena ia tidak ingin ikut campur dengan urusan mereka. Malam harinya rumah Oscar tiba-tiba didatangi oleh Chucrao yang masih kesal karena tadi siang Oscar sudah melarikan diri. Di sini Chucrao mengatakan kalau Oscar harus membayar uang japrem kepada dirinya sampai kakak kandung Oscar pulang. Ternyata kakak kandung Oscar adalah pemimpin L-17 yang sekarang sedang ada di Montana. Chucrao juga mengancam untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada kakaknya Oscar. Vámonos. Keesokan paginya seperti biasa, Oscar mengikuti gerakan Brian yang sedang berlatih secara diam-diam. Namun ternyata kali ini Brian memergokinya. Beruntung Brian tidak marah ataupun kesal, melainkan ia bersedia mengajari Oscar untuk berlatih dengannya. Hal tersebut Brian lakukan karena ia merasa kasihan kepada Oscar yang kerap sekali diganggu oleh Chucrao. Semenjak saat itu Oscar digembleng latihan fisik maupun teknik ilmu bela diri dasar yang dimiliki oleh Brian. Sementara untuk Chucrao, ia pun masih sering memalak uang japrem kepada Oscar selama kakak Oscar masih ada di Montana. Di suatu kesempatan Oscar bertanya kepada Brian kenapa Brian mau mengajarinya bela diri. Brian menjawab kalau ia pernah melihat Oscar sedang dicari gangster L-17 dan sekarang Brian rasa Oscar bisa menjaga dirinya sendiri. Oscar mengatakan kalau pemimpin dari geng L-17 sebenarnya adalah kakak kandungnya Oscar. Namun semenjak kakaknya tidak ada, Chucrao malah sering memalakinya dan melakukan perbuatan seenaknya. Suatu hari ketika Oscar dan Brian sedang berlatih, tiba-tiba mereka didatangi oleh mobil Chucrao yang ternyata Chucrao datang ke sana bersama kakak kandungnya Oscar. Diberitahu kakaknya ini bernama Hector yang merupakan kapten dari gangster L-17.
Di sini Hector tampak tidak terlalu suka kalau Oscar adiknya bergaul bersama Brian karena Hector yakin kalau Brian sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Hector juga bertanya kenapa Oscar tidak bergaul saja dengan Chuchraw. Oscar menjawab kalau ia lebih suka bergaul dengan Brian yang selalu baik kepadanya. Keesokan paginya Oscar yang sudah dilarang Hector menemui Brian, ia pun memutuskan mendatangi sebuah gym khusus MMA dan juga tinju. Diketahui kalau cita-cita Oscar adalah menjadi petinju profesional. Di sini ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Marisol yang merupakan anak dari pemilik gym tersebut. Hai. Di suatu malam, Oscar dibawa Hector berkumpul bersama gangster L17 dan di sana juga terlihat ada Chuchraw. This is my welcome home party. Go. Kemudian mereka membawa Oscar untuk menonton sebuah pertarungan bebas. Di sini ada salah satu petarung bernama Bang Kumis yang sama sekali tidak pernah terkalahkan di arena tersebut. Bahkan apabila ada orang yang bisa mengalahkan Bang Kumis, maka ia akan diberi hadiah yang cukup besar. Setelah Bang Kumis mengalahkan beberapa lawannya, tiba-tiba Oscar naik ke atas arena dan bersedia bertarung melawan Bang Kumis. Semua orang tentu menertawakan Oscar sementara Hector kebingungan kenapa Oscar seberani itu ingin melawan Bang Kumis. Namun Hector yang ingin mengetahui kemampuan adiknya itu, ia pun membiarkan Oscar untuk melawan Bang Kumis. Bang Kumis pun dibuat tumbang kurang dari 3 menit. Bahkan dalam pertarungan tersebut, Oscar sama sekali tidak terkena pukulan dari Bang Kumis. Setelah pertarungan itu, Hector begitu bangga kepada Oscar dan ia tidak menyangka kalau adiknya akan sehebat itu. Sementara Chuchraw sangat kaget dan tentu ia pun tidak akan pernah berani lagi mengganggu Oscar. Adegan berpindah ke seorang pengacara terkenal yang saat itu sedang bermain golf. Tak lama si pengacara ditelepon oleh seseorang yang mengatakan kalau ia telah mengirim sebuah video. Ketika si pengacara melihat kiriman video tersebut, ia pun begitu kaget dan langsung bergegas menemui kliennya. Berpindah ke penjara dan di sini kita akan diperkenalkan dengan narapidana bernama Sonny yang merupakan seorang bos mafia kelas kakap. Let's go. Your lawyer's here. Saat itu Sonny dibawa ke sebuah ruangan karena telah ada orang yang menunggu. Ternyata orang yang menunggu Sonny adalah si pengacara karena Sonny merupakan kliennya. Di sini si pengacara menunjukkan sebuah video yang mana video tersebut ternyata video pertarungan Oscar yang sudah viral di media sosial. Yang menjadi fokus mereka yaitu Oscar memakai teknik bela diri cimande yang sudah dimodif oleh Brian. Dan ternyata Brian sudah lama sekali diincar oleh Sonny. Melihat hal itu, Sonny langsung menyuruh si pengacara untuk menyewa pembunuh bayaran terbaik untuk memburu Brian. Dan karena video tersebut diunggah di perbatasan Meksiko, sekarang Sonny yakin kalau Brian pasti bersembunyi di sana. Kita belum diberitahu siapa Brian sebenarnya sampai seorang bos mafia kelas kakap seperti Sonny mengincar dirinya. Oh, you gotta find him. Keesokan harinya Brian dibuat kesal saat Oscar membawa geng L17 ke rumahnya. Apalagi Oscar sudah 1 minggu tidak ada kabar dan tiba-tiba ia muncul bersama geng L17. Hector menjelaskan kalau ia datang ke sini hanya ingin meminta Brian untuk melatih kembali Oscar adiknya. Sebab Hector sangat ingin melihat adiknya menjadi petarung tinju profesional. Apalagi semalam Oscar telah membuat semua orang terkagum. Mendengar hal itu Brian pun menolak dan ia meminta mereka untuk tidak lagi mendatanginya. Hector mencoba menawari Brian uang berapapun asalkan Brian mau melatih kembali Oscar, namun sayang Brian tetap menolak. Tidak terima akan hal itu, Hector mencoba mengancam Brian dengan cara menunjukkan pistol yang ia bawa. Namun dengan sekejap Brian bisa membalikan keadaan. How's this? You in the car, you make a move, Hector gets shot. Kemudian Brian menyuruh mereka semua termasuk Oscar agar jangan pernah menemuinya lagi. Move. And never come back here, you understand me? Yes, sir.
Singkat waktu terlihat Oscar dan Hector sedang berada di gym MMA milik Marisol. Tak lama mereka dihampiri oleh dua orang pria kembar yang mengaku sebagai promotor tinju. Rupanya kedua orang ini sudah melihat aksi Oscar kemarin yang viral di media sosial dan mereka tertarik ingin merekrut Oscar. Salah satu dari mereka langsung bertanya apakah guru Oscar adalah Brian sambil menunjukkan fotonya. Namun belum sempat dijawab, Hector langsung mengusir mereka berdua. Okay, macho. Okay. Setelah kedua pria kembar itu pergi, Hector mengatakan kepada Oscar kalau mereka tidak terlihat seperti promotor tinju, melainkan seperti pembunuh bayaran. Hector yakin tujuan utama mereka adalah mencari Brian. Mendengar hal itu, Oscar yang takut Brian akan kenapa-napa, ia pun langsung memohon kepada kakaknya agar mereka segera memberitahu Brian akan hal tersebut. Awalnya Hector tidak mau karena ia tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi kepada Brian. Namun karena Oscar terus merengek, akhirnya Hector mau pergi ke sana bersama Oscar dan juga Marisol yang ingin ikut. Alright. Sesampainya di sana, Marisol dan Oscar yang hanya turun menemui Brian sementara Hector dan anak buahnya menunggu di mobil. Di sini Oscar mengatakan kalau barusan ada dua orang pria kembar yang sedang mencari Brian. Setelah diberitahu ciri-cirinya, ternyata Brian kenal dengan pria kembar tersebut dan mereka adalah pembunuh bayaran yang paling bengis di Montana. Saat itu juga Brian menyuruh Marisol dan Oscar segera masuk ke dalam rumah karena Brian yakin kalau pria kembar itu sudah ada di sini. Kemudian ketika Brian menyuruh Hector dan dua anak buahnya untuk masuk juga, tiba-tiba pada akhirnya dua anak buah Hector harus koit dihabisi oleh si kembar. Di dalam rumah, Hector mendesak Brian tentang siapa sebenarnya Brian sampai harus diburu oleh si kembar. Brian akhirnya menjelaskan kalau ia merupakan kapten polisi khusus yang pernah bergabung dengan LAPD dan juga DEA. Selama ini Brian ditugaskan untuk memberantas mafia kelas kakap dan Brian sudah berhasil meringkus salah satu ketuanya yaitu Sonny yang sekarang ada di penjara. Namun akibat dari itu anak buah Sonny terus memburu Brian selama bertahun-tahun. Brian sedikit keheranan kenapa mereka tiba-tiba menemukan keberadaan Brian. Marisol mengatakan mungkin saja mereka tahu dari video pertarungan Oscar yang kemarin sudah viral di media sosial. Mengetahui hal itu, Brian sempat kesal kepada Oscar, namun apa boleh buat, sekarang semuanya sudah terlanjur. What the fuck are you up to, huh? Di sisi lain, salah satu si kembar hendak mengambil bensin di dalam mobil untuk membakar rumah Brian, sementara yang satunya sedang bersiap untuk menembak. Kemudian Brian meminta Hector untuk berlari ke arah kaca anti peluru yaitu untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara ia akan keluar melalui jalan rahasia dan inilah yang terjadi. Rencana Brian akhirnya berhasil dan salah satu dari si kembar kini berhasil dihabisi. Tak lama dari itu kakak dari si kembar datang sambil membawa bensin yang baru saja ia ambil dari mobil. Namun di sini Brian mampu memojokkannya juga. Kemudian Brian mengatakan kalau adikmu baru saja ia habisi. Mendengar hal itu sang kakak sangat marah hingga ia melemparkan jerigen bensin lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Pada akhirnya Brian berhasil membuat sekarat orang tersebut. Sebelum menghabisinya, Brian bertanya apakah yang sudah menyewa mereka adalah Sonny. Namun karena orang itu tidak mau bicara, lantas Brian menyiramkan bensin ke tubuh orang tersebut sambil mengancam akan membakarnya. Sayangnya usaha itu sia-sia karena orang itu tetap memilih bungkam untuk menjaga keprofesionalannya sebagai pembunuh bayaran. Hingga orang itu nekat mengeluarkan korek api yang membuatnya harus koat sendiri. Setelah itu Brian kembali masuk ke dalam. Di sini ia mengatakan kepada Hector dan yang lain agar mereka segera pergi karena Brian takut kalau di luar masih ada lagi pembunuh bayaran yang lain. Untuk itu Brian membawa mereka masuk ke dalam sebuah terowongan yang ada di bawah kasur. Saat di dalam terowongan, Hector bertanya siapa sebenarnya musuh Brian yang sedang mengincarnya.
Brian menjawab kalau orang yang selama ini mengincar dirinya bernama Sonny yang merupakan bos mafia kelas kakap dan diketahui Sonny adalah jenderal polisi. Sonny sudah lama menjalankan bisnis haramnya sebagai pengedar senjata ilegal bahkan sampai penjualan manusia. Brian sebenarnya sudah menjebloskan Sonny ke penjara seumur hidup, namun di dalam penjara Sonny masih bisa menjalankan bisnisnya. Bahkan Sonny diperlakukan dengan baik karena Sonny memiliki banyak uang suap. That's why I built my house here. Kemudian Brian juga bercerita tentang istrinya yang dulu pernah disiksa oleh anak buah Sonny. Beruntung waktu itu Brian dapat menyelamatkannya. Namun karena Brian takut kalau istrinya akan terus menjadi incaran, Brian pun memutuskan agar seolah-olah Brian melakukan KDRT dan istrinya meminta cerai. Semenjak saat itu Brian bersembunyi di sini sementara istrinya entah ada di mana. Kemudian sesampainya di ujung terowongan, Brian segera menyuruh Oscar dan yang lain agar segera pergi sementara Brian akan kembali ke dalam rumah. Singkat waktu sesampainya di rumah, ternyata di sana sudah banyak sekali para polisi korup yang diutus Sonny untuk menangkap Brian. Terlihat mereka sedang mendobrak pintu hingga inilah yang dilakukan Brian. Sekarang hanya tinggal tersisa 2 polisi yang nampak sudah dipojokkan oleh Brian. Namun di sini Brian memutuskan untuk tidak menghabisi 2 orang polisi tersebut dan membiarkannya pergi. Keesokan harinya Hector dan anak buahnya mendatangi lagi rumah Brian. Namun ternyata Brian sudah pergi. Sementara mayat-mayat semalam sudah Brian bersihkan sehingga nampak tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Hector pulang dan menemui Oscar yang sedang bersama Marisol. Di sini Hector mengatakan kalau Brian sudah pergi dan ia yakin Brian akan baik-baik saja. Kemudian Hector menyuruh Oscar untuk kembali ke gym dan berlatih lebih giat lagi. Ia tidak mau kalau Oscar menyia-nyiakan kemampuan bela diri Oscar yang sudah diajarkan oleh Brian. Setelah itu saat Hector sedang akan berkunjung ke markas L17, tiba-tiba beberapa anak buahnya dihabisi dan Hector berhasil dipojokkan. Diketahui orang ini bernama Alex, yaitu seorang polisi korup yang semalam dilepaskan oleh Brian. Kemudian Alex dan anak buahnya segera membawa Hector ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Órale. Sesampainya di sana, Alex bertanya di mana Brian sekarang. Hector menjawab tidak tahu karena ia bukan temannya Brian. Namun karena Alex tidak percaya, ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memotong telinga Hector, tapi tiba-tiba Oreja izquierda. ternyata itu adalah Brian. Di sini Alex mengatakan kalau Brian seharusnya menghabisi dirinya waktu semalam. Karena itulah satu-satunya kesempatan yang tidak akan terulang. Brian menjawab kalau ia masih banyak kesempatan sambil menghabisi Alex dan sebagian anak buahnya. Kemudian Brian berlari menjauh sebab pistolnya sudah kehabisan peluru. Terlihat anak buah Alex yang terus mengejar Brian sambil membawa golok. Hingga ketika Brian sudah lelah, ia pun tanpa ragu menghabisi satu persatu anak buah Alex sampai tidak ada yang tersisa. Setelah meratakan mereka, Brian pun kembali menemui Hector. Hector sendiri begitu kagum dengan kehebatan Brian yang mampu dengan mudah menghabisi mereka. Kemudian Brian membawa Hector pulang menuju rumah. Di waktu yang sama terlihat Oscar dan Marisol berjalan kaki mendatangi rumah Brian untuk memastikan apakah Brian sudah benar-benar pergi. Hingga ketika Oscar akan memeriksa belakang rumah, tiba-tiba Oscar! Ternyata itu adalah para polisi DIA yang datang ke sana untuk membantu melindungi Brian. Orang ini bernama Montana yang merupakan bawahan Brian di kepolisian. Montana juga memberitahu kalau Brian pernah mengajarinya bela diri yang sama seperti yang diajarkan kepada Oscar.
Kemudian Montana bertanya di mana Brian sekarang sebab para pembunuh bayaran akan terus memburu Brian sementara Montana dan pasukannya ditugaskan untuk melindungi Brian. Oscar menjawab tidak tahu dan ia juga datang ke sini hanya memastikan apakah Brian sudah pergi. Setelah itu pasukan Montana membawa Oscar dan Marisol untuk segera pulang demi keselamatan mereka berdua. Di sisi lain Brian masih dalam perjalanan untuk mengantarkan Hector pulang ke rumahnya. Di sini Hector bertanya bagaimana Brian bisa memberantas organisasi mafia kelas kakap yang didalangi oleh jenderal polisi seperti Sonny. Brian menjawab tentu hal itu tidak mudah, bahkan ia membutuhkan 12 tahun untuk bisa mengungkap kejahatan Sonny. Bukan hanya itu, Brian juga harus menyamar menjadi anggota mafia selama 7 tahun. Kembali ke Oscar yang sekarang merasa ada yang tidak beres dengan Montana karena Montana malah membawanya ke arah yang lain. Kemudian Oscar diam-diam menghubungi Hector untuk mengabarkan kalau ia dan Marisol sedang dibawa oleh anggota DEA yang ketuanya bernama Montana. Mendengar nama Montana, Brian cukup kaget karena ternyata Montana adalah mantan anak buah Brian yang sekarang membelot menjadi anak buah Sonny. Namun secara bersamaan Montana dengan cepat mengambil ponsel Oscar lalu membuangnya di jalan. Hector dan Brian sekarang sadar kalau Oscar dan Marisol pasti akan dijadikan sandera oleh pasukan Montana. Adegan berpindah ke pengacara Sonny yang saat itu sedang bersama seorang bos mafia dari Meksiko bernama Don Valdez. Diketahui Valdez adalah rekan bisnisnya Sonny yang juga mengalami kerugian besar semenjak Sonny masuk ke dalam penjara. Tak lama Montana datang dengan membawa Oscar dan juga Marisol. Di sini si pengacara menjelaskan kepada Valdez mengenai maksud dan tujuan mereka. Ternyata si pengacara berniat memancing Brian untuk datang ke markas Valdez agar mereka bisa dengan mudah menyergap Brian. Mendengar hal itu, Valdez yang sudah tahu akan kehebatan Brian tentu langsung marah. Karena ia tidak mau sampai markasnya porak-poranda akibat dari rencana tersebut. Namun karena sudah terlanjur, akhirnya Valdez setuju dengan rencana itu asalkan nantinya Sonny harus membayar Valdez $20 juta. We need this done. A life on our own is no life. Kemudian Oscar diberi sebuah ponsel untuk mengabarkan kakaknya kalau Oscar dan Marisol sedang ada di markas Valdez. Di balik itu ternyata Hector dan Brian kini sedang berkumpul bersama semua anggota L-17. Di sini mereka sedang membuat strategi untuk bisa menyelamatkan Oscar dan juga Marisol. Singkat cerita, sebagian geng L-17 datang ke markas Valdez dengan menyamar sebagai polisi Meksiko lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah itu datang kembali anggota L-17 menggunakan motor. Sementara Hector dan Brian masuk lewat pintu belakang dan langsung menghabisi orang-orang yang ada di sana. Di dalam markas, Valdez yang mendapat kabar kalau anak buahnya sudah banyak yang koit, ia pun langsung meluapkan kekesalannya kepada si pengacara. Gringo es peso muerto. Sementara itu, Oscar dan Marisol diikat di sebuah ruangan dan dijaga oleh anak buah Valdez. Namun di suatu kesempatan, Oscar berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu melumpuhkan satu penjaga. Kembali ke Hector dan Brian yang sekarang mulai merangsak masuk ke dalam dengan terus membantai anak buah Valdez. Di sisi lain ternyata sekarang Oscar dan Montana sedang terlibat baku hantam. Sayangnya Montana berhasil mengambil senjata dan ketika akan menembak Oscar tiba-tiba setelah itu mereka bertemu dengan Brian yang langsung membawa mereka keluar. Namun saat akan keluar, Valdez mencoba menyerang mereka dengan senjatanya.
Beruntung dari arah belakang, Hector mampu menumbangkan Valdez. Malam harinya pasukan FBI datang ke TKP yang sekarang sudah aman. Ternyata pasukan FBI datang ke sana dengan membawa istri Brian. Setelah bertahun-tahun berpisah, sekarang Brian bisa kembali berkumpul bersama sang istri. Beberapa hari kemudian terlihat Sonny sedang dibawa para polisi menuju ke sebuah tempat rahasia. Namun ternyata itu adalah anggota L-17 yang sedang menyamar. Di sana juga terlihat ada Brian yang bersiap untuk menghabisi Sonny dan kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah balas dendam karena itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.